cek krungu apa ora suarane. Biasanya manggone kan angke enak. Tapi kok nak suarane kadang kemersek iku. Tes. Wong-wong liwate ketok ora ya? Liwate kan kene. Nah, tapi raiku ora ketok. Ya. Jadi kembali lagi bersama gua Hafi. Seperti biasa, perkenalkan nama gua Hafi, usia 23. Status jomblo, pengangguran, mahasiswa semester 8 dan sekarang masih dalam tahap pengerjaan skripsi. Jadi sebenarnya gue udah capek gitu nyeritain tentang penyesalan gue sebagai seorang mahasiswa dan penyesalan gue sebagai seorang manusia. Dan kayaknya tuh orang-orang tuh daripada mendengarkan cerita gue sebagai seorang mahasiswa ya, kayaknya mereka tuh lebih suka mendengarkan cerita gue pas gue masih TK. Nah, jadi bukan pas gue masih TK, melainkan pas gue masih SD. Jadi dulu waktu SD tuh banyak banget sih sebenarnya kejadian-kejadian yang gua lakukan waktu SD dulu, dan ada beberapa kegiatan yang bahkan sampai hampir ngebuat gua mati gitu. Nah, pengalaman pertama adalah kepala bocor 3 kali. Nah, itu ceritanya gimana? Jadi sebenarnya dulu waktu SD tuh kepala gua pernah bocor sebanyak 3 kali, dan kedua kalinya itu disebabkan oleh orang yang sama gitu, yaitu temen satu kelas gua, tetangga satu kampung gua. Inisialnya A, tapi kita atau gua seringkali menyebutnya sebagai Banyol. Ya, emang panggilannya Banyol. Anak-anak lain pun juga sering manggil dia itu dengan sebutan Banyol ya, karena tingkah lakunya yang Banyol nggak tahu. Nah, yang pertama adalah sebenarnya waktu itu pas SD, karena kan cuaca sedang hujan ya, otomatis tanahnya itu kena air dan menjadi lumpur gitu. Nah, seperti biasa anak-anak SD pada umumnya itu kalau lihat hujan pasti suka hujan-hujanan, kalau lihat lumpur pasti suka main lumpur gitu. Nah, waktu itu ada yang inisiatif ngajakin main lempar lumpur gitu, atau perang lumpur gitu. Nah, jadi kita waktu itu ya lempar-lemparan lumpur atau tanah liat yang basah gitu. Nah, tapi out of nowhere tiba-tiba ada sebuah lemparan batu dari arah yang tidak disangka-sangka, dan ternyata itu mengenai kepala gua. Nah, itulah awal pertama kali pengalaman gua merasakan sensasi kepala bocor ketika gua masih kelas 1 atau kelas 2 SD gitu kalau nggak salah gitu. Gara-gara si Banyol ini yang ngelempar batu ke kepala gua, anak-anak lain itu pada ngelempar lumpur atau tanah liat yang notabene itu masih lembut, dia ngelempar batu. Ya, meskipun batunya bukan batu ukuran besar, meskipun kecil, tapi yang dilempar kan ini anak kecil gitu. Terlebih lagi dulu
dari dulu sampai sekarang gitu gua kan kecil banget gitu dibanding anak-anak seusia gua. Nah itu pengalaman kepala bocor yang pertama. Dan yang kedua itu juga sama-sama gara-gara si Banyol ini gitu. Dimana waktu itu gua itu emang sengaja gitu perang sama si Banyol ini pakai ketapel ya. Jadi yang pertama itu masih relatif oke, relatif aman karena pakai batu kecil, kerikil kecil, pakai lumpur apa segala macam. Ini kita sudah menggunakan ketapel ya. Jadi gua sama Banyol ini perang, bener-bener perang menggunakan ketapel, tapi guanya bukan pakai ketapel, melainkan menggunakan sendok plastik kalau nggak salah. Jadi sendok plastik. Jadi apa namanya? Ya cara kerjanya ya kayak gini gitu. Batunya gua taruh di atas sendok, terus gua lontarkan seperti ini. Dan itu juga damage-nya nggak begitu parah gitu karena akurasinya juga cukup buruk karena gua pakai sendok. Nah sedangkan Banyol ini karena dia menggunakan ketapel yang mekanismenya lebih bagus, yang aimnya lebih bagus, otomatis dia bisa dengan mudah mengenai kepala gua. Padahal waktu itu gua pakai helm. Bayangin itu masih bisa tertembus pertahanan gua. Nah itu pengalaman kedua gua ketika gua merasakan sensasi kepala bocor. Nah yang terakhir itu karena salah gua sendiri. Jadi di tempat gua itu ada yang namanya kolam lele. Nah waktu itu karena kolam lelenya itu udah dikuras, otomatis kolam lelenya itu kering. Nah waktu itu di samping kolam lele kan itu ada kayak semacam pohon apalah itu, gue lupa, pohon pisang. Nah pohon pisang itu jatuh ke dalam kolam lele. Jadi pohon pisang kan gini, ini kolam lele, pohon pisangnya tuh rubuh ke dalam kolam lele tersebut. Otomatis kan itu membentuk sebuah kayak semacam perosotan gitu ya kan. Nah gue main tuh sama teman gue yang namanya Iza waktu itu, main perosotan di situ. Tapi karena perosotannya menggunakan pohon pisang yang licin dan kurang stabil, otomatis gue ketika merosot itu tergelincir miring sampai kepala gue yang belakang ini itu terkena pinggiran kolam sampai berdarah. Nah itulah pengalaman gua waktu SD dulu ketika kepala gua bocor. Emang aneh, makanya sekarang nggak heran kalau pikiran gua sekarang tuh agak kacau ya, agak lemot karena melihat pengalaman gua yang pernah mengalami bocor kepala sampai 3 kali. Nggak masuk akal gitu. Nah terus yang kedua, dikejar pemilik sapi pas main petasan. Nah ini juga, jadi dulu gua waktu SD kan pasti kita semua sering lah ya namanya main petasan gitu ya kan. Gua pun juga suka dulu main petasan. Nah waktu itu gua sama teman gua yang namanya Kevin itu main petasan di lingkungan sekolah SD Impres lah gitu, siang-siang waktu puasa kalau nggak salah. Itu kalau nggak habis duhur ya habis asar kalau nggak salah, gua sama temen gue yang namanya Kevin. Nah waktu itu sebenarnya di samping sekolah SD itu kan ada rumah itu kan tukang kebun. Jadi kan biasanya menjadi tukang kebun di semua SD itu kan biasanya rumahnya itu berdekatan atau bahkan lengket sama SD tersebut gitu. Nah waktu itu di samping SD itu kan ada rumah si tukang kebun. Nah terus di belakang rumah si tukang kebun itu ada sapinya. Nah kita main petasan di situ sampai sapinya itu apa ya, kaget gitu, meronta-ronta. Bahkan saking merontanya itu mulut sama hidungnya tuh sampai berdarah gara-gara gua dan Kevin waktu itu yang main petasan. Ya otomatis si pemilik rumah ini, si pemilik sapi alias si alias si tukang kebun ini itu marah. Dia keluar rumah,
gua sama Kevin yang kaget itu lari sampai ke belakang SD. Ketika gua dan Kevin sudah berada di belakang SD, gua merasa nyaman. Ternyata si pemilik sapi ini, si tukang kebun ini itu masih ngejar. Sampai gua sama Kevin itu sampai lari, sampai mengelilingi satu desa itu gara-gara demi menjauhi atau menghindari dari kejaran si pemilik sapi ini. Dan itu bener-bener pengalaman yang wah lumayan horor gitu, karena waktu itu si pemilik sapi itu bener-bener marah gitu gara-gara tingkah laku gua sama Kevin yang main petasan di siang hari sampai bikin seekor sapi itu meronta-ronta dan bahkan sampai berdarah gitu. Itu konyol sekali. Nah ini juga pengalaman yang ketiga adalah hampir ngebakar rumah gara-gara main korek api. Nah lagi-lagi pengalaman yang ini itu juga gue lakukan bareng teman gue yang namanya Kevin itu tadi. Sebenarnya kan korek api itu kan ada berbagai macam jenis. Waktu itu korek api yang gue gunakan itu adalah korek api kayu atau korek api batangan gitu, yang waktu itu harganya 500 dapat 2. Nah waktu itu gue dan Kevin itu kan ya main-main bakar-bakar daun lah gitu, kayak daun apa itu namanya, daun bambu yang udah kering itu gua bakar sama Kevin. Nah tapi daun yang kita bakar itu kita kumpulin sedikit, jadi nggak banyak terus kita bakar, nggak, kita kumpulin sedikit-sedikit kita bakar, nanti udah habis kita ambil lagi, kita bakar lagi, terus seperti itu sampai muncullah si malapetaka ini. Jadi ada kayak teman satu kampung gitu, inisial R atau siapa namanya, inisial I ya. Si I ini kita panggil saja R ya. Si R ini dia emang terkenal sebagai anak badung di desa tersebut gitu. Nah gara-gara si I ini kita ini diajari buat ngebakar daun yang lebih banyak gitu, terus ditinggal. Karena gua waktu itu masih kecil dan Kevin pun juga masih kecil, kita ya nurut-nurut aja. Habis kita bakar daunnya dengan jumlah yang banyak, terus apinya merambat besar, kita tinggal. Nah terus kita tinggal main ke lapangan. Pas kita udah balik lagi ternyata pohon-pohon bambu yang ada di sekitar itu juga ikut kebakar. Bahkan rumah warga yang ada di samping pohon bambu tersebut itu juga hampir kebakar kalau nggak ada warga-warga lain yang berusaha buat mematikan api tersebut gitu. Jadi ya itu bener-bener pengalaman yang hampir mencelakakan seseorang gitu gara-gara kenakalan anak kecil. Nah sebenarnya ya itu bukan 100% salah gua gitu atau salah Kevin ya, karena ada campur tangan si R ini yang menjadikan malapetaka itu terjadi gitu. Tapi ya entahlah, waktu itu gua menjadi tersangka utamanya gitu, sedangkan si R ini tersangka nomor 3. Kayak what the hell. Nah pengalaman selanjutnya adalah diketapel dan diseret gara-gara main petasan. Nah ini juga adalah pengalaman gua waktu gua juga masih sering-seringnya main petasan, main api dan lain-lain. Waktu itu kalau nggak salah malam-malam ya, kita main petasan di samping rumah warga gitu, dan pemilik rumahnya itu masih tua. Pemilik rumahnya itu tua, orang tua gitu. Nah dia kan marah kan, ada malam-malam dengar suara petasan, mungkin dia habis kerja di ladang di sawah gitu, dia udah tua gitu ya kan. Dia marah, akhirnya keluar menggunakan ketapel, dan gua sama teman-teman gua itu dikejar sambil dilemparin sama peluru ketapel itu, dan itu hampir kena gitu. Sangat membahayakan sekali. Dan selain diketapel ya, selain diketapel itu juga kalau ya lo lihat nggak tadi ada cowok yang pakai motor blok
hobi cowok itu aneh-aneh gitu, macam-macam, dan kebanyakan cowok pasti hobinya ya otak-atik motor, lokomotif dan lain-lain gitu, kendaraan gitu, dimodif, dibikin brong dan semacamnya. Tapi buat gue sendiri ya gue bisa mengerti, mungkin mereka yang ngemodif motor apa segala macam pengen dibilang wah motornya keren, motornya brong, suaranya kenceng, wah keren banget, jantan banget. Itu kan yang pengen kalian pikirkan, itu yang pengen kalian dengar gitu ya kan. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Justru masyarakat itu ilfil ngelihat pemuda-pemudi itu yang naik motor brong, yang asapnya kemana-mana, yang suaranya menggelegar kemana-mana gitu. Justru ketika ada orang yang mungkin berada di pinggir jalan lagi makan apa segala macam, atau sama-sama naik motor gitu ya kan, ketika ada pengguna motor brong lewat, itu bukannya dipuji, wah motornya keren, wah suaranya keras, enggak. Justru di dalam hati, oh bocah ngono gak ada bokok. Kebanyakan yang bakal bilang gitu, oh tak dongakno tiba itu, oh tak dongakno nalpotem jeblos. Justru itu kata-kata atau pikiran-pikiran orang-orang yang mendengarkan suara-suara dari knalpot brong. Makanya ya, jadi buat kalian yang masih berpikiran kalau semisal gua ngemodif motor gua ceperin, gua kasih knalpot brong, itu bakal menarik perhatian orang-orang, itu bakal menarik perhatian cewek-cewek. Enggak bro, enggak. Yang ada itu malah bikin risih banyak orang gitu. Yang ada orang yang malah nggak respect, malah benci sama pengguna motor brong. Nggak tahu lah, orang pikirannya aneh-aneh, nggak masuk. Oke, lanjut cerita. Pengalaman yang selanjutnya adalah diseret. Ya dulu waktu main ketapel juga lagi-lagi dulu waktu main petasan, bukan ketapel ya, lagi-lagi gua sempat ngebuat emak-emak marah gara-gara gua main petasan di depan rumah dia. Akhirnya dia pun keluar rumah, dan waktu itu yang ketangkep gua apesnya. Padahal yang main petasan itu nggak cuma gua, ada beberapa teman gua lagi yang juga ikut main petasan, tapi mereka nggak ketangkep, cuman gua yang ketangkep gitu. Dan akhirnya gua pun diseret sampai ke ke jalan gitu, dari depan rumah dia sampai ke depan jalan gitu, sampai diseret. Karena gua waktu itu masih kecil ya, gua nangis gitu. Nah, untuk pengalaman yang selanjutnya adalah berantem sama pembuli gara-gara cewek. Nah, dulu waktu SD itu ada satu anak yang sering banget ngebully gua gara-gara dia jago berantem dan gua enggak. Padahal kita memiliki postur tubuh yang sama. Dia memiliki gaya berantem dengan gerakan nyerimpung. Tahu nyerimpung nggak? Nyerimpung itu kayak nge-take down. Jadi si anak ini tuh ketika anak-anak seusianya itu sedang latihan pukulan, tendangan, sikuan, dia sudah latihan cara-cara nge-take down, nge-submission dan lain-lain gitu. Otomatis gue yang nggak tahu menau dengan hal-hal semacam itu, ya gue kalah gitu. Ya tapi waktu itu gara-gara dia sama gue itu suka cewek yang sama, ya cinta-cinta monyet lah anak SD ya kan, suka temen satu kelas yang cewek gitu. Karena gue nggak terima dia juga suka cewek yang sama, akhirnya kita berdua pun berantem. Padahal sebelum itu gue pernah berantem dengan si pembuli gue ini gitu waktu SD. Namanya kalau nggak salah Denny. Ya namanya Denny. Dia dulu waktu kecil sering ngebully gue, waktu SD ngebully gue. Terhitung gue pernah berantem semasa hidup gua, atau mungkin semasa SD gua pernah berantem sama Denny itu sekitar 5 kali ya. Dan sebelumnya itu gua selalu kalah, gua selalu dibully, gua selalu diinjek-injek. Nah tapi gara-gara kita berdua memperebutkan satu cewek yang sama, akhirnya waktu itu gua punya inisiatif buat ngegigit tangannya si Denny. Dan itulah kemenangan pertama gua ngelawan seorang pembuli, gara-gara
cewek gara-gara rebutan cewek. Astaga. Padahal cewek itu sekarang udah nikah, anjing. Dan Denny pun sekarang juga sudah nikah dan punya anak. Nah, sedangkan lo tahu nasib gua sekarang, gua masih jomblo, gua masih pengangguran, gua masih kuliah semester 8, ngerjain skripsi juga nggak kelar. Sibat. Nah, terus untuk pengalaman selanjutnya adalah, nah ini sempat bikin video gua FYP ya, yaitu pengalaman sunat 2 kali. Jadi waktu dulu gua tuh pernah yang namanya sunat, dan biasanya teman gua itu sunatnya antara kelas 2 sama kelas 3. Ada sih yang sunat kelas 4, kelas 5, tapi jarang banget. Nah, gua termasuk anak yang sunatnya kelas 4 waktu itu. Waktu itu kan pilihannya ada 2, sunat tradisional atau sunat modern, sunat dicala atau sunat di dokter. Kalau sunat dicala ya cepat tapi sembuhnya lama, sunat di dokter lama tapi sembuhnya cepat. Waktu itu kan sunat di dokter itu pakai laser ya, sekarang juga masih pakai laser kalau nggak salah, bahkan lebih modern lagi, lebih canggih lagi. Tapi karena itu banyak yang nakutin gitu, sunat di dokter lama lah, nanti disuntik lah, nanti di laser apa segala macam. Akhirnya gua pun takut dan memilih untuk sunat di cala. Nah, tapi waktu itu karena gua sunatnya itu masih relatif pagi, masih lumayan dingin, dan tahu kan barang gua itu kecil sekali, barang gua nih kecil banget waktu gua masih SD. Akhirnya ya nggak jadi gitu. Nah, untuk yang lebih penasaran sunat nggak jadi itu kayak gimana, bayangin teman-teman lo ketika buang air kecil itu lurus ke depan, jatuh ke bawah gitu ya kan. Sedangkan punya gua jangankan lurus, naik ke atas dulu baru jatuh ke bawah, itu punya gua ya. Jadi sunatnya sakit, proses penyembuhan juga sakit, sekarang pipis pun juga sakit. Astaga. Dan itu gua butuh waktu hampir 1 tahun buat melupakan trauma sunat itu tadi. Jadi selama 1 tahun itu gue juga menahan pipis gue yang mesti naik dulu baru turun ke bawah gitu. Ya. Nah, setelah orang tua gue memutuskan untuk disunat lagi, akhirnya sunat yang kedua ini sunat ke dokter ya, sunat ke dokter yang emang spesialis gitu. Nah, waktu itu pas gue kelas 5 kalau nggak salah, kelas 5 mau naik kelas 6, waktu itu gue sunat lagi, sunat di dokter. Dan pas sunat di dokter pun itu juga relatif lama, karena bentuk titik gua itu udah bukan original lagi gitu, udah ada campur tangannya Pak Cala tadi, itu udah kacau lah bentuknya gitu. Makanya dokter pun juga lumayan kesulitan dalam mengotak-atik barang gua, dalam mendesain dia pun juga kesulitan. Ini bentuknya mesti gua kemanain gitu. Akhirnya gua disuntik 3 kali, di laser apa segala macam, dan itu hampir setengah jam lamanya ya. Dan pada akhirnya ya udah dikasih jaring, diperban apa segala macam, kasih obat, dan akhirnya gua pulang. Dan ngomong-ngomong soal pulang, sebenarnya jarak antara rumah gua sama rumahnya si dokter ini, sama tempat gua sunat yang kedua ini, itu relatif jauh. Mungkin jaraknya bisa setengah jaman. Nah, sebenarnya waktu berangkat gua naik motor sama bapak gua sama paman gua yang ada di belakang gitu. Jadi gua diapit di tengah gitu, pakai motor matic waktu itu, dan melewati jalanan yang kurang kondusif gitu. Jalanannya kurang kondusif gitu, banyak lubang di mana-mana, banyak air dan lain-lain gitu. Untuk kalau kalau baru berangkat mungkin oke lah gitu.
karena titik gua masih dalam keadaan fresh, masih dalam keadaan sehat. Tapi kan pasca sunat itu kan udah mengeluarkan darah apa segala macam, udah diperban, dan kita pulang lewat jalan yang sama dengan durasi yang lebih lama gitu, naik motor. Bayangin, baru aja kelar sunat untuk yang kedua kali, pulang dengan naik motor melewati jalanan yang rusak dengan durasi hampir 1 jam. Bayangkan itu ya. Di saat teman-teman gua ketika mereka sunat di dokter itu naik mobil, gua naik motor. Itu pengalaman sunat gua yang kedua kali. Emang bangsat emang, kok bisa gitu. Nah, untuk pengalaman selanjutnya adalah nggak ikut renang gara-gara sunat belum sembuh. Nah, ini sebenarnya sunat yang pertama, yaitu sunat calak. Banyak yang bilang sunat calak itu sebentar. Sunatnya sih sebentar, tapi sembuhnya lama. Karena obatnya ya ala kadarnya, terus biusnya juga ala kadarnya, cuma pakai bius semprot gitu yang kayak dipakai pemain-pemain timnas ketika kakinya cedera itu gue dikasih obat bius cuman itu anjir, terus disunat gitu aja, kayak pantesan sakit ya. Terus waktu itu di saat teman-teman gue yang sunat calak itu butuh waktu semingguan buat sembuh, gue 2 minggu baru sembuh. Dan apesnya lagi adalah waktu itu seminggu setelah gue sunat itu anak-anak atau teman-teman gue itu pada itu ngadain kegiatan liburan di tempat renang yang namanya Saryo kalau nggak salah. Dan karena titik gua belum sembuh, gua pun belum boleh ikut dong. Gua pun belum boleh sekolah gitu, belum boleh berangkat sekolah. Dan alhasil apa? Ya alhasil gua nggak ikut. Gua cuma ngeliatin cerita teman-teman gua yang waktu renang gini, waktu renang gitu, sedangkan gua masih belum berdamai dengan titik gua yang baru sunat pertama kali, yang nggak jadi, yang masih sakit. Kayak fuck, kok apes banget hidup gua anjing. Nah, untuk pengalaman yang selanjutnya adalah 2 orang yang gua bully sekarang menjadi teman gua. Ya jadi gini, dulu waktu SD gua tuh sering ngebully 2 nama ini. Yang pertama Abdullah, yang kedua Ilham. Dari nama-namanya aja udah nama-nama bagus gitu, udah nama-nama orang alim, nama-nama anak ustadz dan lain-lain. Dan entah kenapa dulu gua suka ngebully kedua orang ini, Abdullah sama Ilham gitu. Gua pukulin lah, gua bikin nangis lah, gua sliding lah, gua serimpung lah, gua ludahin lah. Iya, waktu itu gara-gara gua masih labil, masih kecil, suka. Makanya mungkin itu juga menjadi karma tersendiri ya buat gua yang selalu dibully. Tapi kan biasanya ya emang dari dulu kan alurnya kayak gitu ya. Kita dibully orang yang lebih kuat daripada kita, orang yang lebih tua pada kita. Terus ketika kita sudah mencapai usia tertentu yang memungkinkan kita untuk ngebully seseorang, ya kita melakukan hal yang sama. Dan itulah yang gue lakukan kepada Ilham dan juga Abdullah gitu. Tapi sekarang kedua anak ini itu malah menjadi temen gue gitu, temen yang baik gitu. Bahkan saking baiknya gue sampai terharu gitu. Padahal dulu gue sering ngejahatin kedua anak ini, Ilham dan juga Abdullah. Tapi sekarang kenapa kedua anak ini tuh malah baik ke gue. Dan dari situ gue sangat-sangat merasa bersalah. Alhamdulillah. Nah, untuk pengalaman yang selanjutnya adalah mungkin untuk pengalaman yang selanjutnya itu di next video, karena ini durasinya sudah cukup lumayan panjang. Badan gue sudah kuat dan ini juga udah sore, jadi ya mungkin lain kali lah ya.
Kan kau juga manusia, mana ada yang bisa berlarut-larut, pura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempat untuk kembali, bawa lukamu dan aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Banyak hal yang telah mereka lalui. Suatu hari kau akan menjadi orang kaya. Semoga kita semua dilimpahkan rezekinya, dimudahkan jalurnya untuk menjadi orang kaya. Amin. Iki apa tak beri kok akeh sing liwat ya. Suatu hari kau akan kaya seperti Iis Dahlia. Wah, kleru anak sapa kuwi?